kita wajib membuka mata dan telinga kita bahwa itulah yang terjadi terhadap mantan presiden kita, walaupun tentunya masih memerlukan legal proses lebih lanjut misalnya seperti itu. Dan menurut saya lembaga-lembaga berwenang ya lakukanlah penyelidikan dan penyidikan itu seperti itu, dan harus berani memulai, Pak. Jangan mentang-mentang seorang wakil presiden selama 10 tahun tidak bisa tersentuh hukum, tidak ada yang kebal hukum pada negara ini. Jadi saya mendorong untuk kalau ada keberanian dari pihak aparat, Pak, penegak hukum, ya lakukan saja pemeriksaan yang secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dengan advokat senior Bapak Juju Purwantoro. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillah, Pak Roman, jumpa lagi kita ya. Iya benar. Nama Pak kita nggak podcast ya? Ya, begitu. Iya. Teman-teman, kita akan membahas sebuah isu yang sedang sangat mengguncang Republik Indonesia. Dan karena ini ada kaitannya dengan masalah hukum, maka saya mengobrol dengan beliau sebagai seorang praktisi hukum. Jadi cara memandangnya pasti akan sangat tepat. Nah, yang saya maksud adalah isu tentang penobatan Pak Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup di dunia pada tahun 2024 menurut versi Organized Crime Corruption Reporting Project atau OCCRP. Nah, penobatan Pak Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup itu dilakukan berdasarkan hasil voting oleh OCCRP yang dilakukan di websitenya, dan peserta votingnya itu bukan hanya pembacanya tapi juga juri dan juga jurnalis internasional. Nah, dari hasil voting itu Pak Jokowi ada di posisi ketiga ya, Pak ya. Bukan main ya? Iya, yang pertama adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad, kemudian Presiden Kenya, dan kemudian Pak Jokowi. Nah, yang menarik setelah rilis itu keluar, banyak pembelaan terhadap Pak Jokowi. Iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa OCCRP itu kan cuma LSM biasa. Gitu. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa itu kan karena yang voting gitu ya, orang-orang yang sakit hati yang belum move on dari Pilpres. Apa barisan sakit hati? Bener. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Orang ini lembaga internasional gitu ya. Betul. Dan yang mengatakan ini nggak tanggung-tanggung, partai loh itu. Sebuah partai. Nah, yang menarik lagi, Golkar sendiri mengatakan bahwa ini hanya propaganda. Nah, kita mau tahu nih, kalau menurut pandangan Pak Juju, karena beliau juga termasuk aktivis ya Pak ya, aktivis yang selama ini juga menyoroti kondisi negara ini, menyoroti sepak terjang Pak Jokowi. Kita mau tahu, menurut Pak Juju, benar nggak sih nih Pak Jokowi ini terlibat korupsi gitu? Silakan Pak Juju. Iya Pak Rahman, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai, sekaligus saya banggakan begitu. Jadi memang baru sekitar 1 minggu ini Pak ya, isu tentang Bapak Jokowi dinobatkan, begitulah istilahnya, dinobatkan sebagai tokoh, salah satu tokoh yang terkorup nomor 3 Pak. Wah, ini bukan main, tinggi juga Pak, dari sekitar 6 atau 7 tokoh dunia kan kira-kira begitu. Ini emang biar gimana cukup mengejutkan, ya. Lepas dari siapakah yang menilai atau menobatkan beliau atau Joko Widodo itu sebagai tokoh terkorup, dalam hal ini nomor 3 ya, tadi Bapak sebutkan di bawah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Kenya William Ruto, kan begitu. Baru di bawahnya Pak Jokowi, kira-kira begitu. Menurut ranking posisi tadi, posisi RP begitu. Seperti itu. Ini memang kalau saya menilai dari segi saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara biasa, artinya ya cukup mengejutkan Pak. Kenapa demikian? Karena biar bagaimana Joko Widodo ini adalah mantan
pimpinan kita, Pak. Presiden kita 10 tahun, Pak, 2 periode. Hasilnya kok malah menjadi yang terburuk gitu, Pak. Ya, dinobatkan oleh lembaga, katakanlah lembaga internasional begitu, lembaga otonom begitu, yang nggak sebetulnya lembaga ini nggak main-main, Pak, ya. Lembaga ini didirikan tahun 2007 loh, Pak. Berarti artinya sudah berapa tahun ya? 17 ya. 17 tahun, bukan main itu kan. Jadi lembaga bukan lembaga ecek-ecek gitu ya. Lembaga dunia yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Seperti itu ya, Pak, ya. Itu didirikan oleh jurnalis investigasi yang sangat kawakan gitu, katanya sangat terkenal gitu ya. Namanya Drew Sullivan dan Paul Roth gitu, kira-kira seperti itu. Jadi saya katakan nggak sembarangan gitu. Lepas dari persoalan ini, kan ada pihak juga mengatakan buktinya apa bahwa Jokowi itu korupsi, kan gitu. Dibuktikan dulu dong. Secara hukum due process of law juga, kira-kira begitu. Ya memang iya tidak. Lembaga ini mencoba meriset ya, meranking ya setiap tahunnya berdasarkan tokoh-tokoh dunia yang dianggap paling korup ya, paling kejam dan paling kejam di negaranya, terutama terhadap warga negaranya, karena dinilai apa namanya memiliki suatu kejahatan ya, state crime gitu katakanlah apa gitu kepada warga negaranya, yaitu utamanya adalah korupsi ya, Pak ya. Itu tidak hanya korupsi saja ya, pelanggaran hak asasi manusia misalnya seperti itu, dan katakanlah pembatasan norma-norma hukum ya Pak, negara dan warga negaranya, kira-kira seperti itu. Dan mempasung begitu kata Pak, istilah kita, mempasung lembaga-lembaga hukum atau lembaga-lembaga anti korupsi di negara tersebut, kira-kira seperti itu Pak. Nah, itu juga termasuk yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo terhadap negaranya yaitu Indonesia seperti itu. Ya, itu bebas-bebas saja Pak, lembaga negara, lembaga internasional, ya, lembaga organisasi LSM internasional seperti itu yang tadi saya katakan bukan esek-esek ya. Wajar-wajar saja menilai presiden dari negara manapun seperti itu, karena termasuk Jokowi Pak menurut saya. Karena mereka melihatnya dari jauh, memantaunya ya. Mereka memantau, mensurvei, melakukan dan tidak ada unsur apa Pak istilahnya Pak, organisasi lokal kita Indonesia atau LSM lokal dilibatnya, itu mereka mensurvei langsung loh Pak, seperti itu. Dan votingnya pun langsung ke websitenya dia ya. Langsung ke website dia, jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun, apalagi pihak negara yang bersangkutan, apakah negara Suriah, apa negara Indonesia, kan seperti itu Pak. Nah, begitu Pak. Pak, kalau Pak Jokowi ini sempat dikonfirmasi nih, diminta tanggapannya atas apa yang dirilis oleh OSIS RP ini. Pak Jokowi mengatakan bahwa buktikan saja kalau saya korupsi, dan dia juga mengatakan bahwa ini sebuah permainan jahat buat diri. Kalau Bapak melihatnya gimana? Iya. OSIS RP itu adalah bukan lembaga investigasi, lembaga penyidik, ya, semacam itu, lembaga penyidik hukum atau kepolisian seperti negara kita, lembaga polisi, apakah seperti KPK? Ya bukan Pak, dia hanya lembaga pemeringkat saja, menilai atas kepemimpinan dunia ini orang-orang yang korup terhadap negaranya dan warga negaranya seperti itu, ya. Jadi ya Pak Jokowi boleh-boleh saja, silakan saja, sah-sah saja mengatakan seperti itu. Memang OSIS RP ini bukan lembaga katakanlah lembaga pemeriksa atau lembaga investigasi kepada warga negaranya atau intervensi pada negara kita, nggak bisa juga Pak seperti itu dikatakan. Nggak ada urusan maksud saya begitu. Ya Presiden Jokowi urusannya adalah kepada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, apakah KPK, apakah Polri begitu Pak ya, apakah Kejaksaan RI, itu urusannya dengan seperti itu. Maka kalau ada pihak-pihak yang mengatakan nggak ada urusan, ya memang nggak ada urusan secara langsung, tapi kan dinilai oleh masyarakat internasional pimpinan negara kita Indonesia itu seperti itu gitu. Ini jelas mencoreng Pak, memalukan negara kita Pak. Dan ini seharusnya menjadi clue ya buat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ya. Ini sebagai entering point menurut saya, sebagai entering point. Jadi apakah mantan Presiden Jokowi, apakah kroni-kroninya, apakah mungkin anak kandungnya ya Pak ya, yang disebut Fafa itu, Rai Surya seperti saat ini, itu
menurut kami untuk membuktikan itu semua bahwa beliau terlibat atau tidak, dibuktikan saja secara hukum, investigasi saja, periksa saja. Artinya aparat penyidik hukum itu harusnya melakukan investigasi. Iya, mosok lembaga asing tadi internasional seperti itu yang walaupun bukan lembaga hukum tapi sudah bisa menilai Pak ya, memberikan peringkat bahwa termasuk tokoh yang terkorup gitu kan Pak ya, nomor 3 kan di dunia seperti itu. Masa negara kita yang punya lembaga hukum formal seperti tadi, ya, kenapa tidak memulai saja Pak? Kenapa harus takut? Kenapa harus tutup-tutupi? Betul. Iya kan begitu Pak. Kalau Bapak sendiri melihat selama Pak Jokowi memimpin Indonesia, ada nggak sih indikasi-indikasi bahwa dia memang melakukan korupsi? Kalau indikasi sebetulnya sudah banyak. Banyak ya? Sudah banyak. Artinya selama memang sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga hukum formal, kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi terbukti korupsi kan, ya Pak. Ya, kita harus menunggu dulu prosedur lembaga-lembaga hukum itu, apakah oleh jaksaan, apakah oleh KPK, untuk mulai berani melakukan investigasi dan penyelidikan maupun penyidikan Pak. Harus dimulai Pak. Gitu loh. Dan masyarakat memang menunggu. Kalau nggak salah juga bisa dikatakan tidak salah. Betul. Mantan presiden kita juga diperiksa, Presiden Soeharto aja diperiksa Pak. Betul. Cuma karena sakit saja beliau Pak. Kemudian tertunda Pak, ya kan Pak? Presiden Soeharto diperiksa. Yang sudah berkuasa 30 tahun lebih. Oke, indikasi yang Bapak tangkap bahwa ada dugaan bahwa kemungkinan memang Pak Jokowi korupsi itu misalnya apa Pak? Ya, contoh-contoh yang di depan mata kita menjadi pergunjingan di masyarakat, misalnya Pak ya, yang sekarang masih hangat gitu katakanlah. Misalnya proyek IKN. IKN, oke. Apa Pak? Ibu kota Nusantara. Nusantara, kan seperti itu. Nah, itu jelas-jelas di awal beliau kencang mengatakan dengan keras bahwa kita tidak akan mengganggu mengotak-atik APBN, Pak. Betul. Nyatanya 25-30% itu Pak ya, tetap saja menggunakan APBN negara kita. Artinya anggaran formal dari negara kita yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk IKN, itu fakta. Dan sisanya dari mana Pak? Sisanya kan entah minjem, entah hutang, entah dari mana kita nggak tahu. Itu fakta. Misalnya seperti itu. Dan proyek-proyek yang melibatkan misalnya lagi proyek-proyek melibatkan keluarganya, yaitu anak-anak maupun menantunya Pak ya. Nah, kan itu kan banyak sekali kita lihat contoh-contoh seperti itu Pak. Kalau nggak salah Pak Jokowi itu pemerintahan Pak Jokowi pernah menerbitkan undang-undang yang terkait dengan penanganan COVID, di mana anggarannya itu tidak bisa diselidiki. Ada kan ya? Oh, itu menarik Pak. Ya memang itu bisa mengindikasikan itu salah satu indikasi juga ya. Karena kalau law enforcement ya, penegakan hukum negara kita adalah rule by law gitu ya. Itu tidak ada sesuatu orang yang siapapun warga negara atau lembaga apapun yang dikebal hukum Pak. Bahwa kita berdasarkan konstitusi dinyatakan negara kita adalah Rechtsstaat, Rechtsstaat ya, negara hukum. Jadi tidak ada dengan alasan apapun COVID atau apapun. Kan indikasinya jelas pada waktu itu 3 tahun lalu Pak ya COVID ya. Nah, itu di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani ya mengeluarkan dana hampir sekian triliun Pak ya, bukan miliar gitu, ratusan triliun itu dia bilang tidak bisa diperiksa kan dulu aneh Pak. Padahal itu unsur kami yakin ya diduga unsur korupsinya sangat kental sekali dan besar sekali korupsinya situ Pak. Itu contoh yang Bapak bilang tadi, contoh di COVID ya, dana COVID. Pak Jokowi itu kan pernah merevisi Undang-Undang KPK. Waktu itu masyarakat menolak, bahkan sampai ada korban jiwa ya. 8 orang, di mana 2 diantaranya itu mahasiswa dari Kendari. Nah, meskipun ditolak, Pak Jokowi tetap ngotot ingin merevisi Undang-Undang KPK dengan alasan katanya untuk memperkuat KPK. Tapi setelah Undang-Undang itu direvisi, muncul adanya Dewas KPK, kemudian juga adanya hal yang lain. Para pengamat ini melihat justru KPK ini bukannya dikuatkan, lalu revisi itu justru malah dilemahkan. Ini juga bisa jadi indikasi nggak bahwa Pak Jokowi ini segas? Iya, itu contoh yang nyata. Kayak Pak Roman katakan seperti itu. Kalau kita lihat yang undang-undang anti korupsi yang awal itu yang
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pak ya, seperti itu. Itu kan ya katakanlah intervensi itu diobrak-abrik lah dengan eranya Pak Jokowi itu kan, ya di mana KPK katanya Pak, orang bilang KPK dilemahkan pada waktu era Jokowi, itu memang faktanya seperti itu, ya di mana tidak independen lagi, ya, contohnya misalnya status aparat KPK itu sekarang jadi PNS Pak. PNS, oke. Kan PNS kan bagaimana, dia patuh dengan atasan dan dikontrol oleh negara. Nggak bisa lagi independen. Nggak bisa independen lagi, kan ini yang aneh-aneh saja kan, begitu Pak. Seperti itu. Ya, kemudian juga sekarang ada Dewan ya Pak, Dewan Pengawas KPK. Nah, itu dibentuk, maksudnya apa? Jadi independensi komisioner KPK sudah tampak dikebiri oleh pada waktu eranya Jokowi. Jadi jelas-jelas Jokowi maunya apa? Ya kalau seperti itu lebih baik KPK dibubarkan aja Pak, nggak ada gunanya kan, kira-kira begitu Pak. Jadi sebagai praktisi hukum Bapak sendiri memang melihat sebetulnya KPK itu dilemahkan, bukan dikuatkan ya? Menurut saya seperti itu. Dan saya berpendapat, karena Bapak udah menyinggung masalah KPK kan, apa Pak, komisioner KPK kan baru diresmikan ya? Baru dilantik. Baru dilantik 15 kemarin. Berarti sekitar 2 minggu ya Pak? Tanggal 15 Desember kemarin. Oh oke. Ya sekitar 4 minggu hampir ya, hampir sebulan ya? Belum sebulan lah, 3 minggu. Yang lalu, itu kan sebetulnya komisioner KPK yang baru dilantik tadi, yang Pak Bobi bilang tadi, itu kan hasil pemilihan pada waktu era Presiden Jokowi Pak. Betul. Sekarang Presiden baru, Presiden Prabowo Subianto, ya menurut saya, ya itu dipilih lagi yang baru Pak. Iya. Yaitu yang memilih, yang punya wewenang adalah Presiden Prabowo yang saat ini memimpin Indonesia ini. Ada pendapat bahwa berdasarkan undang-undang KPK, Presiden itu hanya boleh sekali membentuk pansel. Betul. Nah, artinya karena Pak Jokowi itu sudah pernah membentuk pansel KPK untuk periode 2014-2019, maka 2019-2024. Maka Pak Jokowi itu sebetulnya udah nggak boleh membentuk pansel. Iya, jadi kan udah jelas-jelasnya 2 kali dia ikut cawe-cawe kan Pak. Nah, ikut cawe-cawe seperti itu dan terus diproses lagi sama DPR, dan DPR nggak protes, anehnya Pak. Mendukung malah mendukung. Ini kan sama aja mengebiri Presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, yang sebetulnya sudah nggak perlu dihormati lagi dalam arti sebagai presiden lagi, kan dia sebagai mantan Pak ya. Jadi 2 kali Pak, betul Pak. Jadi 2 kali memilih calon membentuk pansel seharusnya KPK. Iya, seharusnya ya memang sesuai undang-undang harus presiden yang baru seperti itu Pak. Nah Pak, juga kan gini, selama di era Pak Jokowi itu kan kenceng isu tentang adanya politik sandera, ya kan, di mana tokoh-tokoh atau ketua umum partai yang korupsi justru bukannya dihadapkan ke meja hukum, justru malah dijadikan menteri-menterinya. Mereka seolah tersandera sehingga mau nggak mau harus mendukung Pak Jokowi gitu ya. Nah, politik sandera sendiri mengindikasikan ini bagian dari korupsi nggak? Karena kan kalau seorang koruptor nggak dihadapkan ke meja hukum, tetapi malah dipekerjakan, diberdayakan, artinya kan dia dilindungi, gitu ya? Betul, Pak Rahman. Itu indikasi juga nggak bahwa itu bagian dari korupsi ya? Iya, melindungi korupsi. Kalau memang harus dibuktikan secara hukum, kan hukum formal seperti itu, ya. Hukum pidana formal, ya, itu seperti harus dibuktikan. Kita indikasikan si A, si B, si C itu yang sekarang kebetulan dijadikan menteri lagi oleh Prabowo, dijadikan kabinetnya Prabowo, itu masyarakat menilai ini apakah Presiden Prabowo Subianto sudah memperangkap mereka atau seperti apa, kita nggak tahu juga Pak. Ya kita berharap bahwa mereka-mereka yang kalau istilah saya menjadi residu Pak. Residu kan sesuatu yang kotor, yang masih dimanfaatkan kembali kan begitu. Itu kira-kira seperti itu Pak. Dan kita sudah mencium keras baunya gitu pada waktu era Presiden Jokowi yang saat itu berkuasa. Mereka-mereka ini ya memang seharusnya sudah dilakukan penyidikan dan penyelidikan harusnya, karena pemeriksaan awal sudah dilakukan Pak. Nah, contohnya kayak Hartarto misalnya.
Zulkifli Hasan misalnya seperti itu. Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Dan Iya. kalau saya tetap juga Sri Mulyani juga diperiksa lah Pak. Betul. Karena selama ini sekian 15 tahun mungkin Pak ya, jadi memimpin kabinet itu semuanya hanya menghamburkan uang negara saja. Dan prestasi Sri Mulyani itu sampai sekarang tuh apa yang untuk mensejahterakan rakyat? Saya tanya apa Pak? Pajak naik. Jadi berapa? BPN 12%. Walaupun katanya tidak terkait dengan masyarakat kecil. Itu kan basa-basinya dia seperti itu Pak. Ya kan? Itu baru kemarin Pak, 12%. Tapi yang selama 10-15 tahun mungkin ya dia jadi Menteri Keuangan, prestasi Indonesia adalah utang 3.000 triliun gitu ya. Yang ada utang makin bertambah, pajak makin bertambah kepada rakyat. Jadi yang mensejahterakan rakyat yang mana? Pak, jadi indikasi Sri Mulyani itu nggak usah dipakai lagi Pak. Pak, artinya memang selama Pak Jokowi berkuasa banyak sekali indikasi-indikasi korupsinya ya, termasuk yang sandera itu ya, politik sandera itu ya. Ya, itulah makanya kita menunggu ya katakanlah tanda kutip gebrakan dari presiden baru kita Prabowo Subianto akan diapakan nih orang-orang seperti ini, gitu kan? Karena indikasi ke arah korupsi itu sudah jelas-jelas menyata begitu Pak ya. Pada waktu era beliau atau Jokowi itu menjabat presiden. Nah ini kalau ini dilanjutkan, tadi yang saya katakan Pak, residu ini akan dilihat secara kasat mata oleh masyarakat, rakyat Indonesia. Ngapain sih Presiden Jokowi lingkari Pak ya, misalnya, lingkari atau lingkupi orang-orang seperti itu Pak? Ya, teman-teman kalau kita ingat juga Pak Jokowi itu namanya pernah tersyarat-syarat ya dalam kasus pengadaan busway yang kemudian karatan waktu Jokowi menjadi Gubernur DKI. Ingat ya Pak ya? Iya, waktu era Ahok juga ya. Ahok juga. Kemudian juga Pak Jokowi waktu menjadi wali kota Solo juga diduga melakukan beberapa tindakan korupsi. Iya. Benar ya Pak ya? Oh, ya belum lagi ini Pak, sarjananya Pak. Sarjana. Bisa berubah tuh Pak. Waktu wali kota Solo Tandas. Yang terakhir menjadi insinyur Pak. Tapi itu nggak masuk korupsi ya? Wah, itu kan korupsi jabatan nah, titel. Ya. Manipulasi dokumen ya. Dan itu masuk pidana Pak. Pidana ya. Dan saya termasuk salah satu pengacara Pak ya. Pengacara, ikut menggugat masalah itu. Iya benar-benar. Biasanya nggak jelas itu suatu tahun berubah jadi insinyur. Iya. Pak, jadi kan memang banyak sekali indikasinya gitu ya. Kalau misalnya ternyata aparat hukum, entah kejaksaan, kepolisian dan KPK ternyata nggak berani menyentuh gitu ya. Menurut Bapak apa dampaknya buat penegakan hukum ke depan di negara kita? Ya, kita sebagai negara hanya seolah-olah basa-basi Pak ya. Katanya negara konstitusi yang berdasarkan UUD 45 begitu kan, yang berdasarkan hukum ya, segala orang berkesamaan, equality before the law itu Pak ya. Jadi setiap orang itu berkesamaan kedudukannya di muka hukum, kira-kira begitu Pak ya. Itu teorinya begitu. Tapi kalau prakteknya seperti ini, jadi buat apa kita dikatakan sebagai negara hukum, negara konstitusi seperti itu? Ya kan sia-sia Pak. Apakah tebang pilih? Oh ya Pak, Bapak dengar ya, yang ada ibu-ibu itu Pak ya, ngambil buah dari buah jatuh itu Pak ya. Kemudian menyapu atau diambil, itu dihukum bisa sampai 1 tahun Pak, seperti itu. Sementara yang kemarin siapa Pak, yang koruptor yang barusan Harvey Muiz. Harvey Muiz 6 bulan setengah. 6,5 tahun. Maaf, 6,5 tahun seperti itu. Ini kan korupsinya 300. Korupsinya ini korupsi gila-gilaan. Dan Presiden Prabowo juga menyatakan kenapa 50 tahun kayak gitu. Harusnya 50 tahun itu. Nah, ini tantangan buat aparatur hukum kita. Dan saya yakin walaupun dugaan begitu Pak, majelis hakimnya terlibat begitu. Pak, terakhir Pak, kan Pak Jokowi mengatakan buktikan aja kalau saya korupsi. Dan ini hanya framing jahat buat saya. Nah, dengan indikasi-indikasi yang Bapak tadi sebetulnya Pak Jokowi ini jujur apa dia sedang menyembunyikan sesuatu sih? Ya, orang siapapun ya, walaupun mungkin kita melihat dia menyolong itu apa, nyolong satu barang, satu apapun, kita lihat selama dia belum disidang atau di pengadilan, begitu masuk pengadilan, dia mengatakan saya nggak nyolong, saya nggak ngambil, ya, seperti itu. Orang akan berkata itu. Itu saya tidak tahu. Dan sebab itu selama kita tidak bisa menyeret ya, katakanlah misalnya
Joko Widodo dan mungkin keluarganya atau anak-anaknya seperti itu ke pengadilan, kita tidak bisa membuktikan. Nah betul Pak, orang mengatakan ini buktikan saja, orang apa buktinya bahwa Presiden Jokowi terlibat masalah hukum? Ya iyalah, orang belum terbukti di muka pengadilan kok. Betul. Iya, betul. seperti itu. Presumption of innocence itu praduga tidak bersalah itu memang harus berlaku pada siapapun termasuk Jokowi. Nah, cuma political will Pak. Political will itu harus serius gitu ya. Harus berani menegakkan hukum kepada siapapun termasuk pada Joko Widodo. Kalau memang demikian. Kalau misalnya ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum, berarti bisa menjadi presiden buruk ya? Ya, saya setuju. Jadi presiden buruk bahwa di negara Indonesia nggak apa-apa kok, terang-terang saja kok, melakukan kejahatan dengan cara apapun atau membuat kaya dirinya dan keluarganya seperti kaya dengan sekaya-kayanya misalnya begitu Pak. Nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang mengadili kok. Itu betul Pak, saya sepakat akan menjadi presiden buruk buat negara Indonesia yang kata negara hukum. Dan jangan lupa Pak, negara kita adalah mayoritas 70% Pak ya, itu Islam Pak. Islam. Nah, kita beragama Islam ngakunya, tapi penegakan hukum secara Islam menegakkan yang benar itu tidak nantinya ternyata tidak diterapkan dengan baik dan benar Pak. Pak, ini ada yang menarik dari pernyataan dari OCCRP nih terkait dengan masalah pemerintahan yang korup. Nah, dia bilang begini, pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Terjadi nggak di kita? Yang usah basa-basi Pak. Terjadi semua kan? Tanya aja orang di pinggir jalan. Terjadi bagaimana semua, kan? Terjadi. Bagaimana pelaksanaan pemilu, bagaimana memilih kita wali kota, gubernur dengan keadaan yang sekarang ini. Semua serba duit Pak. Berarti apa yang dikatakan OCCRP ini real ya? Iya, sesuai dengan apa yang. Iya. Lalu mau dibantah gimana? Ya memang dia bukan lembaga pengadilan. Iya. Hanya lembaga peradilan yang menyatakan itu benar atau salah seseorang. Itu betul katanya kroni-kroninya. Kroni Jokowi kan mengatakan gitu Pak. Di era Pak Jokowi memang ada pelanggaran hak ya. Pelanggaran hak asasi terjadi, pencurangan pemilu terjadi ya Pak ya. Penjaraan sumber daya alam juga terjadi gitu ya, dan terjadi konflik di tengah masyarakat juga ya. Terpenuhi. Berapa banyak Pak itu orang-orang atau dari asing misalnya, contoh negara Cina yang katanya menambang di Indonesia, yang pada akhirnya tidak membayar pajak atau melarikan kekayaan kita ke luar negeri, itu kan pada era Jokowi Pak. Betul. Dan masuknya itu triliunan Pak. Masuknya TK asing juga dari TK asing Cina, sebutlah TK asing Cina itu pada era Jokowi. Kalau ini di era Prabowo ini tidak dimonitor, tidak dicegah atau dikurangi, ini akan menjadi bumerang juga buat pemerintahan Jokowi, pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Jadi undang-undang tenaga kerja kita, saya semenjak jadi aktivis buruh Pak, aktivis kerja, kita tahu persis bahwa kita itu dari tahun 70-an sudah nasionalisasi Pak. Artinya segala sesuatu tenaga kerja atau pekerjaan-pekerjaan itu yang tadinya dikerjakan oleh asing itu dikerjakan oleh bangsa sendiri Pak. Nah, kenapa kok sekarang justru tukang masak aja datangnya dari Cina Pak? Kan begitu Pak. Iya. Ada pendapat ya terhadap aparat penegak hukum terkait dengan rilis dari OCCRP ini? Iya, kita walaupun itu OCCRP itu sudah mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi adalah termasuk presiden yang terkorup ya, itu kita wajib membuka mata dan telinga kita bahwa itulah yang terjadi terhadap mantan presiden kita, walaupun tentunya masih memerlukan legal proses lebih lanjut misalnya seperti itu. Dan menurut saya lembaga-lembaga berwenang ya lakukanlah penyelidikan dan penyidikan itu seperti itu, dan harus berani memulai Pak. Jangan mentang-mentang seorang wakil presiden selama 10 tahun tidak bisa tersentuh hukum, tidak ada yang kebal hukum pada negara ini. Jadi saya mendorong untuk kalau ada keberanian dari pihak aparat Pak ya, penegak hukum ya lakukan saja pemeriksaan yang secara profesional. Oke, ya teman-teman, korupsi itu masuk dalam kategori extraordinary crime. Iya, karena memang dampaknya sangat luar biasa. Ini termasuk crime based state Pak. Crime based state. Oke, apa itu Pak? Ya kejahatan dilakukan oleh negara pada waktu era Jokowi. Seperti itu. Iya. Jadi pelakunya siapa Pak?
Kalau kejahatan kan ada pelakunya. Iya, benar. Deder kalau bahasa pidananya kan begitu, pelakunya, deder. Pelaku pidana ya, Pak? Benar. Nah, korupsi itu bisa menghambat pembangunan sebuah negara. Betul. Dan menciptakan kemiskinan. Menghambat juga kemajuan negara. Negara kita kenapa nggak bisa maju-maju ya? Karena korupsinya sangat luar biasa. Ketidakadilan. Betul, betul. Dan di era Jokowi ini muncul korupsi-korupsi yang nilainya fantastis. Fantastis. Termasuk yang 300 triliun itu dengan terdakwa dari Harvey Muiz ya. Yang hanya divonis 6,5 tahun. Yang terkenal juga yang karena melibatkan anak dan mantunya Blok Medan. Blok Medan. Belum seperti itu. Belum tersentuh. Itu jelas-jelas sih. Iya. Kalau jadi gubernur, anaknya Jokowi juga pernah dilaporkan kan? Anak dilapor KPK sama Ubedillah Badun Pak ya, KPK. Ini bagaimana kelanjutannya prosesnya? Iya. Jadi janganlah diskriminatif terhadap penegakan hukum. Kalau orang kecil seperti kita Pak, yang teman-teman kita di pinggir jalan, nyawang sesuatu aja langsung ditangkap Pak. Betul. Gebukin lagi Pak. Betul.